Shalom Bapak Ibu, senang sekali saat ini kita bisa berjumpa dalam program Suluh, Suara Penyuluh di Kota Salatiga, kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga, Bimas Kristen, dengan Betani FM atau Radio Betani FM. Saya Pendeta Muda Panggi Susanto, penyuluh agama Kristen dari Kota Salatiga yang bertugas di Kecamatan Sidoarjo Lor. Mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami agungkan dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami percaya bahwa setiap perkataan-perkataan Tuhan sungguh berharga bagi hidup kami, bukan saja untuk saat ini, tetapi juga saat yang akan datang. Untuk itu Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami dan memberkati kami, sehingga firman yang Tuhan ingin sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa darah anak domba Allah melayakkan dan menyucikan kami untuk kami boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kitab Bilangan pasal yang ke-13, ayatnya ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Dengan tema jadilah berani melangkah. Sekali lagi, jadilah berani melangkah. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi,
perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, tetapi bagi mereka yang beriman dan menjalankan sabda Tuhan, merekalah yang disebut orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, pasti kita pernah menyaksikan orang yang pernah mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, mengalami keraguan-raguan di dalam menghadapi akan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya. Bahkan kita bukan saja hanya melihat orang yang merasa ketakutan, orang yang merasa bimbang, orang yang merasa cemas, tetapi saya percaya bahwa setiap kita bahkan seringkali juga melakukan dan mengalami hal yang dilakukan oleh orang, yaitu perasaan takut, tawar, dan bimbang. Lantas bagaimanakah kita menghadapi perasaan-perasaan yang ada di dalam pikiran kita yang bisa mengganggu kehidupan kita? Karena kita tahu bahwa perasaan takut itu terjadi biasanya membuat kita tidak berani melakukan apa-apa. Bahkan kalau kita berani melangkah untuk melakukan tanpa petunjuk hikmat yang daripada Tuhan, dan itu kita lakukan oleh karena kita tergesa-gesa, biasanya akan menghasilkan sesuatu keputusan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik itu masalah tentang kehidupan ekonomi rumah tangga, masalah kesehatan, masalah keluarga. Kalau kita tergesa-gesa dan kita tidak meminta hikmat yang datang daripada Tuhan, akan sangat berbahaya bagi hidup kita sendiri. Di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini sebenarnya menceritakan tentang 12 pengintai yang ditugaskan oleh seorang nabi yang sangat besar, yang memiliki kewibawaan rohani yang luar biasa, yaitu seorang nabi yang bernama Musa. Musa mendapat perintah daripada Tuhan supaya menyuruh orang-orang untuk mengintai, melihat tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan. Tuhan sudah berjanji bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang luar biasa. Tanah yang dipenuhi
dengan berkat-berkat Tuhan. Tanah yang diberkati oleh Tuhan. Dan janji itu pasti akan digenapi dan disediakan oleh Tuhan. Namun dalam menerima janji itu, Tuhan meminta setiap orang yang ingin menerima janji Tuhan, mereka harus siap diproses hidupnya oleh Tuhan melalui perjalanan di padang gurun. Karena melalui proses kehidupan di padang gurun itu, Tuhan sebenarnya ingin melihat apakah benar-benar bahwa engkau sungguh setia dan percaya kepada Allah yang sudah menuntun dan memberkati bangsa itu. Kita tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Musa itu adalah Allah yang merencanakan kebaikan bagi manusia. Musa kemudian mengutus 12 pengintai untuk melihat keadaan yang ada di tanah Kanaan yang disediakan oleh Tuhan. Ketika mereka melihat, mereka sungguh senang. Karena mereka melihat bahwa keadaan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh menyenangkan. Dan itu akan diberikan bagi bangsa Israel. Namun di tengah-tengah janji yang indah itu, mereka bukan saja hanya melihat tanah Kanaan yang indah, tetapi mereka juga melihat siapa penghuni tanah Kanaan itu. Dan 12 pengintai selama kurang lebih 40 hari dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh tanah Kanaan itu. Tentu itu merupakan waktu yang cukup. Selama 40 hari dia mengintai, dia melihat apa yang ada di tanah Kanaan itu. Karena waktunya sudah cukup, mereka pasti pulang kembali untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka selama mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai. Tetapi kita melihat ada 10 pengintai yang memiliki sikap hati yang pesimis. Sikap hati yang ragu karena ketika mereka melihat para penghuni-penghuni yang ada di tanah Kanaan itu, mereka merasa kecil hati. Mereka merasa bimbang, mereka takut karena mereka melihat perawakan orang yang besar dan tempat benteng berkubu yang cukup kuat.
10 pengintai itu ragu, cemas, oleh karena mereka melihat dan memperhatikan keadaan tanah Kanaan itu. Bukan dengan kacamata rohani, oleh karena itu adalah perintah Allah. Namun 10 pengintai itu memandangnya, melihatnya dengan kekuatan kacamata lahiriahnya. Dia lebih mengandalkan akan kekuatan daripada manusia. Dan ketika dia melihat bahwa mereka besar, mereka kuat, kita kecil, sehingga kecil juga hatinya. Tidak mempunyai keberanian. Sehingga 10 pengintai ini takut untuk terus melaksanakan akan perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Yang pertama, karena mereka mengandalkan dengan penilaian penglihatan secara lahiriah atau kekuatan manusia. Hal yang kedua, karena mereka takut untuk masuk di dalam tanah yang dijanjikan Tuhan itu, supaya tidak bisa masuk ke sana, dia harus menceritakan kabar bohong. Kabar yang tidak sesuai dengan fakta, kenyataan yang ada di tanah Kanaan. Kita bisa melihat bahwa mereka menceritakan kepada bangsa Israel, jangan masuk ke tanah Kanaan. Orang-orangnya adalah pemakan manusia. Kita ini kecil, nanti kita bisa dimakan oleh orang-orang Kanaan, kita habis. Daripada kita masuk di tanah Kanaan, lebih baik kita kembali saja ke Mesir. Mesir jauh lebih baik. Mari kita mempengaruhi, mencari pemimpin yang bisa mengajak kita pulang saja ke Mesir, jadi budak di Mesir. Mengapa 10 pengintai mengambil sikap seperti itu? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Pengalaman-pengalaman rohani bangsa Israel ketika melihat mujizat penyertaan kasih Tuhan oleh 10 pengintai ini dianggap sepi. Mereka berpikir bahwa tantangan ini jauh lebih besar, karena ingin berusaha untuk mengandalkan kekuatannya. Dan tentu kalau itu dilakukan dengan kekuatan, pasti dia pun juga akan mengalami kekhawatiran, kebimbangan terhadap janji Tuhan. Hal yang ketiga, bahwa kedua ke-10 pengintai ini, mereka tidak percaya kalau kuasa Tuhan itu masih bekerja untuk melindungi mereka, supaya ketika dia masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sendiri yang akan berperang dan Tuhan sendiri yang akan berperkara terhadap bangsa itu. Nah, ini beda sekali, ya. Beda sekali dengan anak Tuhan, ya, para pengintai yang memiliki dan mengandalkan kekuatannya kepada Tuhan.
Siapakah dia? Dia adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua adalah orang-orang yang percaya bahwa kuasa Allah terus bekerja dan tidak akan pernah putus di dalam menyertai kehidupan bangsa Israel. Kaleb dan Yosua mengalami bagaimana karya Allah itu di dalam memberkati bangsa Israel. Bagi Kaleb dan Yosua, masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan suatu halangan, bukan suatu rintangan, tetapi justru harus dihadapi. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita harus maju. Kita harus melangkah untuk menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bahkan Kaleb dan Yosua mengatakan, kita cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Ada iman. Karena ketika dia bersama-sama dengan Allah, pasti segala sesuatu akan dibereskan oleh Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan bagi bangsa Israel, bagi umat Allah adalah percaya dan menghidupi perintah Tuhan. Karena ketika kita menghidupi akan perintah Tuhan, ada kuasa otoritas daripada Allah yang akan memampukan kita untuk menghadapi sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus yakin ketika Allah itu ada di dalam hati kita dan kita tinggal di dalam Allah, otoritas kuasa Allah itu akan dinyatakan sebesar apapun persoalan kita. Ekonomi, keluarga, atau mungkin sakit penyakit, masalah kesehatan. Asal kita percaya kepada janji Tuhan dan kuasa Tuhan dan menghidupi perkataan-perkataan Tuhan itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya yang bekerja bukan diri kita, tetapi Allah sanggup mengutus bala tentara Allah, malaikat-malaikat Tuhan untuk berperang bagi kita. Yang kita butuhkan dari diri kita adalah iman dan percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang diyakini oleh dua pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua, dia tidak mau melupakan peristiwa-peristiwa besar yang pernah dikerjakan oleh Allah. Karena dia yakin bahwa karya Allah itu terus berkelanjutan dan tidak pernah terputus asal kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kaleb, Yosua sama dengan pengintai-pengintai. Dia juga melihat orang-orang yang besar, kuat, benteng berkubu, sama. Dia melihat. Tetapi dia memiliki pikiran-pikiran iman
pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang justru membakar spirit rohnya untuk lebih mengandalkan Tuhan, untuk lebih berserah kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Orang yang hidup di pihak Tuhan akan hidup di dalam kemenangan demi kemenangan, akan menyertai kita. Orang yang hidup di pihak Tuhan, dia akan menjadi berani melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Persoalan yang dihadapi sesungguhnya harus kita syukuri. Karena kalau itu diizinkan Tuhan, akan membawa kita lebih terbang lebih tinggi lagi. Semakin tinggi lagi, maka semakin kencanglah tantangan hidup kita. Tetapi semakin kencang, semakin kita berpegang kepada Tuhan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Umat yang mengasihi Kristus, dari firman Tuhan ini jelas mengajarkan kepada kita untuk kita berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena ketika kita berani melangkah dan mengandalkan kehidupan kita kepada kekuatan tangan Tuhan, Tuhan akan memberkati masalah itu menjadi berkat bagi kita. Masalah yang diizinkan Tuhan tidak akan memisahkan kita. Tetapi justru kalau masalah itu ada, justru akan mendekatkan kita semakin melekat dengan Tuhan. Dan saya harap iman yang dimiliki Kaleb, Yosua, iman yang dianugerahkan Allah itu juga akan menjadi iman kita. Sehingga kehidupan kita bersama-sama dengan Allah, kita akan dibuat bersukacita dalam segala peristiwa. Jadilah berani melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh mendengarkan akan sabda Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan bagi kami. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kuasa Tuhan bukan saja bekerja pada saat Kaleb dan Yosua hidup, namun saat ini pun Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya setiap orang yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu diteguhkan dan dikuatkan imannya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa khususnya bagi Radio Betani yang ada di kota Salatiga. Kami bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan oleh karena kehadiran radio ini. Karena kami percaya bahwa radio ini dipakai oleh Tuhan untuk menyebarluaskan berita sukacita, berita keselamatan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu kiranya Tuhan menaruh roh hikmat kepada seluruh staf dan karyawan Radio Betani dengan hikmat yang datang daripada Tuhan.
Kami juga berdoa untuk kota kami Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, dari PJS Wali Kota, Kepala Desa, Kepala RW, RT. Kiranya Tuhan taruh hikmat bagi kota kami, sehingga kota kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami bersyukur untuk para pemimpin bangsa kami. Terlebih khusus kami mendoakan Bapak Presiden Joko Widodo. Kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat dalam memimpin bangsa kami. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami yang Tuhan izinkan, kami yakini mendatangkan bangsa kami ini jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seluruh umat yang mengasihi Tuhan, demikianlah program suluh pada saat ini. Kita harus wajib menuruti protokol kesehatan, menjaga, karena kita tahu bahwa keadaan memang jauh lebih baik, tapi kita harus waspada. Amin.